A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini marilah kita mengupas tuntas seperti apa tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Qur'anul Karim, dan semoga dengan penjelasan Al-Qur'an ini kita akan bisa lebih memahami seperti apakah akhir zaman yang sebenarnya. Kiamat bisa juga dimaknai sebagai hari terkuaknya segala bentuk kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jembatan menuju kehidupan di akhirat. Pada saat itu orang-orang yang berdosa akan ditimpa puncak keresahan, kegelisahan, penyesalan, air mata mengalir dan jerit melengking. Sayangnya pintu pertaubatan telah ditutup. Hari kiamat diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika sangkakala ditiupkan, seluruh alam semesta akan luluh lantak beserta isinya. Setelah itu Allah akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala guna membangunkan manusia. Pada saat itulah hari pembalasan bermula. Masing-masing manusia akan mendapatkan ganjaran atas semua yang pernah mereka lakukan. Semuanya tergantung pada amal perbuatan semasa masih menjalani kehidupan di muka bumi. Orang-orang kafir akan terlihat bermuka masam karena kungkungan rasa penyesalan yang begitu dahsyat dalam dirinya. Namun lagi-lagi hal itu sudah tidak berguna lagi. Sebagaimana Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Innas sa'ata ayatun akadu uhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku rahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nahl ayat 77, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus saati illa kalamhil basari au huwa aqrabu innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adakah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat Al-A'raf, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Innas sa'ata atiyatun akadu uhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku rahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Juga Allah sudah memberitahukan kepada kita di surat Al-Luqman, sesungguhnya
Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ubay bin Ka'ab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Abu Abdillah rahimakumullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Ghasyiyah dalam salat fardu atau sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi dirinya dengan rahmatnya di dunia dan di akhirat, serta terbebas dari azab neraka di hari kiamat. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertabaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Waqi'ah juga Allah berfirman, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busyatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Apabila terjadi hari kiamat, tiada seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Surat Al-Waqi'ah. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ciri-ciri permulaan datangnya hari kiamat, antara lain penggambaran akan kondisi alam yang kacau balau ketika hari kiamat tiba. Pada saat itu akan terjadi guncangan bumi maha dahsyat. Bumi akan memuntahkan seluruh isi perutnya hingga berhamburan ke segala penjuru, menghancurkan serta meluluh lantahkan semuanya. Lautan meluap dan terbelah, gunung-gunung bergerak dan berguncang dengan sangat keras, lalu kemudian pecah bersepihan ibarat butir-butir pasir bertebangan bak kapas di udara. Gunung-gunung yang menjulang tinggi luluh lantak, tidak lagi meninggalkan bekas keperkasaannya. Sebagai awal mula penanda datangnya hari kiamat, dijelaskan juga tentang kondisi benda-benda langit. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada saat itu bulan, matahari, bintang-bintang yang begitu besar muncul dan pudar kekuatan cahayanya. Segala pola gerak, tatanan, dan aturan benda-benda tersebut hancur. Semua benda langit saling bertabrakan satu sama lain. Gugusan langit akan luluh ibarat barang-barang tambang pada saat diluluhkan hingga mencair. Langit akan tampak hancur dan terbelah. Pada saat itu alam raya akan dipenuhi dengan asap tebal dan awan gelap. Kemudian pada detik-detik peristiwa itu manusia akan diliputi oleh rasa takut yang sangat, panik, dan tidak lagi mampu menghiraukan keberadaan sanak familinya. Yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Manusia diliputi kebingungan, terkecuali seorang muslim yang memiliki keimanan dalam hatinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud dikisahkan bahwa
seorang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Muhammad," atau "Hai Abul Kasih, pada hari kiamat Allah menggenggam langit dengan satu jari tangan, bumi dengan satu jari, gunung dan pepohonan dengan satu jari, air dan tanah dengan satu jari, begitu pula semua makhluk yang lain dengan satu jari. Kemudian dia menggoyangkan mereka semua sambil berfirman, 'Akulah raja.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa kagum mendengar pengertaan orang alim itu. Beliau membenarkan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam hadis tersebut dan beberapa hadis lain hanya terdapat penggambaran hari kiamat dan tanda-tanda kedatangannya. Bisa disimpulkan mengenai keberadaan hari kiamat dari nama-nama hari kiamat yang termaktub dalam Al-Quran dan disempurnakan dari beberapa penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wil." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa. Dari ayat ini sudah dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada kesimpang siuran antara Al-Quran dan hadis, karena pada dasarnya hadis merupakan penjelas dari kitab suci Al-Quran. Begitu pula tentang hari kiamat, kedatangan dan tanda-tanda kedatangannya. Semisal dalam sebuah riwayat oleh Jabir rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berada dalam suatu majlis dan berbicara kepada sahabat. Pada saat bersamaan datanglah orang Arab Badui dan berkata, "Kapan terjadinya kiamat itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa beliau mendengar apa yang ditanyakan, tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakan. Berkata sebagian yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraan, beliau bertanya, "Mana yang bertanya tentang kiamat?" Menyebut si laki-laki Badui itu, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya, "Bagaimana maksud menyia-nyiakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Sementara dalam hadis lain diriwayatkan Abu Hurairah rahimakumullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Afrat menyingkap gunung emas sehingga manusia saling membunuh berperang untuk mendapatkannya. Lalu terbunuhlah dari 100 orang sebanyak 99, dan setiap orang dari mereka berkata, "Semoga akulah orang yang selamat." Di sisi yang lain, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran juga diungkap bahwa hari kiamat sudah dekat. Hal ini sebenarnya bukan dalam rangka membingungkan umat, hanya saja
dapat dipahami bahwa selaku umat muslim yang taat untuk senantiasa waspada akan datangnya hari pembalasan dengan semakin meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Pada hari kiamat pintu pertaubatan sudah ditutup. Pada saat itu seluruh manusia dari berbagai generasi ketika sangkakala ditiupkan untuk yang kedua kalinya akan kembali dihidupkan untuk mengikuti pengadilan atas semua perkara yang telah mereka lakukan selama hidup di muka bumi. Memang pada dasarnya penyampaian hadis memang bervariasi. Ada yang demikian akurat disampaikan oleh banyak orang dan ada juga yang masih diragukan kebenarannya. Tidak semua hadis bisa diterima kebenarannya, meskipun para ulama mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik berupa tindakan, ucapan maupun persetujuan beliau sewaktu masa kenabian. Kurang bijak jika kemudian kita menekankan kesimpang siuran hadis dalam menjelaskan tanda-tanda kedatangan hari kiamat sebelum terlebih dahulu mengetahui apakah hadis itu mutawatir atau tidak. Ketika hari kiamat sudah semakin dekat, keadaan umat kacau balau, akhlak manusia sudah hampir mendekati akhlak hewan, saling memperebutkan harta duniawi, memikirkan diri sendiri, bahkan jalinan persaudaraan sesama muslim mulai menemukan titik buntu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah rahimakumullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat menyingkap gunung emas sehingga manusia saling membunuh untuk mendapatkan. Lalu terbunuhlah dari 100 orang sebanyak 99 dan setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah orang yang selamat. Sederhananya, ketika hari kiamat sudah semakin mendekat, kondisi umat manusia jauh dari norma-norma agama. Banyak terjadi pembunuhan, kemaksiatan, zina, munculnya Dajjal yang mengaku sebagai utusan Allah, dan puncak amarah seorang muslim pada orang Yahudi sehingga memburu orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Kondisi umat Islam pada umumnya dan kondisi umat muslim pada khususnya notabene dirajam oleh kecamuk rasa bingung, resah dan gelisah. Mereka tidak lagi mampu menuai kesenangan, apalagi kedamaian di muka bumi. Kekuatan Allah perlahan-lahan mulai ditampakkan, keangkuhan manusia mengendur berganti dengan ketakutan yang sangat. Begitulah sekilas kondisi umat ketika kiamat sudah mulai mendekat. Penting jika kemudian mensyukuri bahwa kiamat itu masih jauh dari kehidupan kita. Pola mensyukurinya tentu saja dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Semoga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saya sekeluarga dan juga keluarga pendengar mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia maupun di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu